Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini pembelajaran 3 di subtema 3 di tema 3. Jadi 3, 3 dan 3. Angka hoki ya. Pada pembelajaran 3 ini ada dua muatan ya, bahasa Indonesia dan IPA, yang mana nanti di situ ada teks eksplanasi dan kosakata baku, kemudian ada rangkaian listrik seri dan paralel. Sebentar. Kalian bisa buka buku halaman 130. 130 ya. Jadi di sini tidak beda jauh dengan fakta-fakta penggunaan seri dan paralel di lingkungan kita sehari-hari. Contohnya di dalam kelas lah ya. Di dalam kelas atau di rumah itu tetap ada rangkaian listrik seri maupun paralel. Oke, seperti ini rangkaian seri dan paralelnya. Jadi di sini ada gambar skema ya. Di sini ada sumber dayanya baterai. S1 ini saklar 1, L1 adalah lampu 1, S2 saklar 2, L2 lampu 2. S3 ini saklar 3 dan L3 L4 adalah lampu ya. Kalau warna biru itu adalah paralel, merah itu adalah seri. Jadi kasusnya di sini adalah misalkan di sini kalian mematikan lampu yang S1 melalui saklar 1 ya. Tapi yang lain tidak berpengaruh, dia akan tetap hidup, itu namanya paralel. Sama juga dengan lampu 2, kalau kalian matikan atau hidupkan tidak ngaruh ke yang lain ya. Yang lain akan tetap hidup. Tapi kalau kalian matikan yang ini ya, yang S3 saklar ketiga, otomatis yang mati adalah lampu 3 dan 4 juga akan mati ya, seperti itu ya. Tapi kalau yang S1 S2 tidak, karena dia ngambil arusnya dari setelah rangkaian S2 ya. Ini dari S2 dia ngambil, kecuali ini pasang di sini. Kalau saklarnya pasang di sini otomatis mati semua ya, jadinya seri semua. Oke, itu sedikit penjelasan makna skemanya ya, gambar skemanya ya. Selanjutnya kita akan membaca bacaan yang berjudul rangkaian seri di kelasku. Mana dia tadi? Sebret. Oke nih, rangkaian lampu di kelasku. Bacaannya adalah, jadi dari bacaan ini nanti ada beberapa kosakata baku dan tidak baku, kemudian ada kalimat efektif dan tidak efektif. Hanya nanti Bapak tampilkan sampelnya aja kalau semua kebanyakan. Kita baca, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai. Ya, ini adalah ini contoh nih. Ini contoh kata kosakata tidak baku. Dipakai buat, nah ini juga. Penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget. Nah, banget juga itu kata tidak baku ya. Kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah, ini kalau Bapak amati ini kalimat tidak efektif ya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran karena dia terdiri dari dua. Yang pertama itu seri, yang kedua itu paralel. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran ya, yang tadi ya. Terdapat 3 saklar dan 4 buah lampu di kelas. Jadi saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah lampu 1 atau L1 seperti Bapak jelaskan tadi. Saat saklar 2 nyala, maka yang nyala adalah lampu 2. Saat saklar 3 dinyalakan, maka yang nyala adalah lampu 3 dan 4. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas L3 dan 4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1 dan L2. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3 dan 4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali menghemat biaya listrik. Itu kelebihannya paralel, dia menghemat biaya listrik. Jadi ketika mana yang lampu diperlukan, ya itu dimatikan saja. Misalkan kita kalau di rumah lah ya, ibaratnya rangkaiannya seri. Ketika di kamar kita agak gelap tapi di luar lampunya terang, kita bisa matikan lampu yang di kamar saja, itu paralel. Tapi kalau dia seri rangkaiannya, kalau kita matikan yang di kamar, otomatis yang di ruang tamu, yang di depan juga ikut mati. Jadi
itu terkesan boros biaya. Disitulah kekurangan dari seri, boros. Tapi kalau paralel ini kita bisa mematikan ya atau menghidupkan yang kita butuhkan saja. Karena kita perlu menyalakan semua lampu saja. Oke, seperti Pak bilang tadi, kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Itu kelebihan dari paralel ya. Ya, ini sebenarnya paralel semua sih. Nah, kalau dilihat nih, ini dimatikan, ini hidup semua. Ini dimatikan, ini hidup semua. Yang seri itu adalah lampu yang ini. L3 dan 4 yang seri lampunya ya. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita membaca ini, kita akan coba mencari atau menemukan kosakata baku dan kalimat tidak efektif. Di sini Bapak tuliskan sampel aja ya. Nanti ada masih banyak lagi kalimat tidak efektif. Kemudian nanti efektifnya seperti apa. Kemudian ada kosakata baku dan kosakata tidak baku. Bapak ambil sampel. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, kata dipakai. Dipakai itu adalah kata sehari-hari yang sering kita dengar. Tapi ini termasuk dalam kosakata tidak baku ya. Bakunya seperti apa Pak? Dipakai. Kemudian yang kedua, kalimat efektif. Oke, di sini nanti bisa kalian tambahkan lagi untuk kosakata non bakunya dan kosakata baku juga. Kemudian kalimat tidak efektif yang pertama. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Ini tidak efektif ya. Perbaikannya seperti apa? Rangkaian paralel membantu penghematan biaya listrik. Kalian bisa membuang kata akan sangat. Ya, akan sangat itu memiliki arti yang sama, berlebihan, ibaratnya memiliki makna yang terlalu berlebihan atau memiliki arti berulang-ulang. Jadi kalian bisa menggunakan yang seperlunya saja, diperbaiki nanti ya. Selanjutnya di halaman 132 kalian bisa menemukan teks eksplanasi yang tadi tentang rangkaian di kelasku itu. Bisa menuliskan teks eksplanasinya di paragraf ini atau di kolom ini, halaman 132. Topik masalahnya apa, kemudian penjelasannya apa, kemudian kesimpulannya tentang apa ya. Mari kita coba jabarkan. Oke. Untuk topik masalahnya adalah rangkaian listrik seri dan paralel yang banyak dipakai di penerangan di berbagai tempat. Itu topik masalahnya di sini atau topik ceritanya, latar belakangnya. Kemudian penjelasannya ada di paragraf kedua, yaitu tentang saklar 1 tadi, yang kalau kita menyalakan saklar 1 yang hidup lampu 1, kalau kita nyalakan saklar 2 yang nyala lampu 2, kalau kita nyalakan saklar 3 yang hidup lampu 3 dan 4. Begitu juga kalau kita matikan lampu 1, saklar 1 berarti yang mati hanya lampu 1 karena dia paralel. Tapi kalau kita matikan saklar yang 4, itu yang mati adalah lampu 3 dan 4 karena dia seri. Tapi pada dasarnya semua itu biasanya seperti di ruang tamu lah. Di ruang tamu itu kan biasanya lampunya 2, berarti lampu di ruang tamu itu yang di seri, sisanya itu adalah paralel, seperti itu. Kemudian kesimpulan dari penulisnya adalah rangkaian paralel sangat membantu kita menghemat biaya listrik. Itu kesimpulan yang mau disampaikan oleh penulisnya ya. Memang benar seperti yang Bapak bilang tadi, rangkaian paralel hanya kita bisa menyalakan lampu yang kita butuhkan saja, tidak mesti menyalakan semua lampu. Ketika kamar gelap ya lampu kamar aja. Ketika kita tidur ya ruang tamu dimatikan lampunya, kemudian hanya lampu teras dan lampu WC misalkan atau sama lampu kamar. Jadi lampu dapur sama lampu ruang tengah bisa dimatikan untuk lebih menekan atau lebih menghemat biaya. Oke, seperti itu tadi. Nah, sekarang kamu akan belajar menjadi seorang penemu cilik. Oke. Ini kita lewatkan saja. Ya. Sebenarnya di situ kalian bisa mempraktekkan ya. Perhatikan langkah-langkah berikut. Kamu bisa mengamati ruangan di sekolah kamu, tapi ini Bapak buatkan tugas saja ya untuk pengamatan di rumah ya. Oke, terima kasih itu dari Pak Guru hari ini. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.